Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala ya'muru bil katibin fi syahri ramadana ayaktubul hasanati wa li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam wa la yaktubu alaihim sayyiati wa yudhibu anhum dzunubahum wa Innallaha sunna Allah ta'ala ya'muru wa perintah sapa Allah al-kiram al-katibin yang malaikat kiram al-katibin yang menika malaikat raqib lan atid fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan ayat tubuh pokoknya tetes sira para malaikat al-hasanati ing kebagusane li umat Muhammad marang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayat tubuh lan rajonya tetes sira para malaikat alaihim ing atase umat Muhammad apa sayati yaitu dosa-dosane umat Muhammad wal hiba monggo den ngapura anhum saking umat Muhammad apa sing disepuro dulu bahu menika dosa-dosane umat Muhammad al-madiyah kang ini maksudnya ada sendiri. Allah SWT itu memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, yaitu malaikat mungkar lan nakir, itu kau nyatet amalnya umat Muhammad itu sing api-api ae. Ini di bulan Ramadan ini, sing api-api tok kau nyatet. Kemudian wala yaktubu alaihi musayyi'at wa yadhaba wa yaktubu alaihi musayyi'at lan ojo nyatet sira malaikat maring kesalahan-kesalahan umat Muhammad bulan Ramadan ini. Jadi tidak dicatat. Maksudnya ini apa? Kalau dari harfiah atau diartikan secara bahasa lafaz yang ada, itu seolah-olah kita itu bebas melakukan dosa katanya. Dosa apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu gak dicatat di malaikat. Itu kalau kita ambil arti dari apa yang ada lafaznya dari terjemahannya gitu. Walayak tubuh sayiat kan ojo dicatat kesalahan-kesalahannya umat Muhammad ojo dicatat. Berarti kan bebas kita ini, bebas melakukan apa saja. Tapi definisi dari hadis itu tidak seperti itu. Artinya tidak dicatat apa? Kita itu direksa oleh Allah, direksa. Direksa itu abot kata melakukan maksiat itu abot. Adalah kata biasa nih. Misalnya tengah poso, itu terus kita tuh ngomong terus ngomong konco nih ngerasani. Akhirnya eling, di poso rek sarasan kan. Niku maksudnya niku. Direksa oleh Allah. Dan yang betul poso kan bablas. Kadang kerasa ini kadang ngobrol terus bablas kan rime nih kan poso. Tapi nek poso ora rime. Rek poso rek. Paling enggak betul itu kancane ngeling. Nek betul kene kali kancane ngeling. Dan itu maksudnya wal itu busai'a. Orang dicatat amal-amal sing Allah itu direksa maksudnya. Jadi definisi dari kata itu jadi arti secara istilah atau definisi seperti itu. Kita mau makan di siang hari, sore makan seperti itu lah. Direksa. Padahal barang yang ada, makanan yang di rumah itu barang yang halal. Wek dhewe, kan ngene. Dudu wae wong. Dan niku kate mangan itu yo pincutan. Iya betul. Bahasa jadi berposo kate mangan ketolak oleh di sini. Dan itu maksudnya hadis ini. Apa mana ngelakuin barang sing haram sing maksiat, sing halal mau kita itu rumoso salah. Maksudnya sing halal mau rumoso salah. Oh mana sing haram. Nah, ini maksudnya direksa. Terus dicatat barang sing api-api. Nah itu adalah merupakan support spirit. Dan kita diberi semangat oleh Allah SWT
support atau spirit ya kita itu jadi rajin melakukan ibadah. Ya, ternyata di bulan puasa itu orang cenderung rajin untuk melakukan ibadah. Sing biasanya karena masjid, ngebuat masjid, tandanya apa? Biasanya jamaah Isya itu paling bangsa plus sakeh. Nah, ini kan orang puasa itu bawa sampai ke kamar, masjid itu kamar latar. Nah, itu support spirit dari Allah SWT itu sangat dahsyat luar biasa juga teman-teman. Walaupun itu hanya terjadi di awal puasa. Pikiran itu begini, nopo saged istiqomah dari awal sampai akhir itu tak sebel sithik. Tanggen kula niku tambah maju nopo tambah akhir poso tambah maju brawae gitu lho. Sok tapi barisan itu tambah maju. Tapi nanti nangis sejarah Sumatera terbunyi. Lalu melangkah ya jenazah nopo boleh masjid itu untuk angin. Kan ketemu masjid itu kan jurune wedhus. Masjid itu jurune wedhus. Salat idane misalnya. Itu orang wedhus kuat. Itu masjid itu kosong betul digani masa nangis kan. Ini pernah aja kan roto ato kan ya orang itu kata itu ato. Orang yang kuat ato. Nah, masjid itu ceritanya namun demi Jumatan toh. Masjid itu begini. Nah, Jumatan boleh supaya bersih. Ini Jumatan ya sebenarnya sekarang boleh jadi ya. Itu ada 12 saya turun ulang ini. Dan hal-hal seperti itu insya Allah tidak terjadi di sini ya, karena di sini orangnya tuh banyak yang rapat. Kakak Allah itu tetap selalu saya tekor. Kakak terus di sini nih orang belum banyak ya tetap masih jalan ya. Jalannya. Nah, terus Bapak Beliau Allah sudah sangat semua itu tidak hanya Allah saja, para malaikat itu sangat menyeru, mendukung sekali dan salut kagum pada bulan Ramadan karena kemuliaannya itu sangat luar biasa, banyak sekali sehingga yang kemarin kita bahas kalau seandainya umat Muhammad itu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu maka rela setahun utuh itu dijadikan bulan Ramadan. Karena begitu keutamaan itu sangat banyak sekali. Dosa-dosa disepuro. Semua kesalahan dimaafkan diampuni. Amal ibadah akan diterima oleh orang. Kok corok ganjaran di bulan Ramadan ini diketok wis gak ada waktu yang berkait. Gak kira waktu yang berkait bulan poso. Milih poso. Kok ganjaran ini diketok wis tau. Kakamut dan gedene omahe jenengan ku sak pira kakamut ganjaran. Makanya ganjaran itu disirina oleh Gusti Allah, dirahasiakan Gusti Allah kanggo besok kehidupan hakikat atau kehidupan yang kekal, sebenarnya kehidupan abadi gak ada habisnya di akhirat, diberikan di akhirat nanti. Karena apa? Karena di sana itu hidup selama-lamanya. Dan pahalanya sangat besar itu kalau diberikan di dunia, karena dari hendi. Jawabannya diberikan di hendi. Karena kakakmu dunia ini, pahala-pahalanya kemana di bulan Ramadan ini ditinggal dilipat gandakan. Kemudian Rasulullah juga berfirman, man utus sapanawa soma kang poso sapa Ramadan ya Ramadan imanan kalih iman waktu saban penuh keikhlasan yubro lahu mongko sepuro lahu kang poso Ramadan mang barang takut damel kang musdihin pindahi saking dosa-dosane. Jadi di sini perlunya kita menata hati bagaimanapun setiap amal ibadah itu adalah berpuncak dari niat keikhlasan hati kita. Jadi semua fadilah keutamaan dalam satu ibadah itu
kuncinya ada pada keikhlasan hati kita. Kalau kita tuh ikhlas melakukan ibadah apapun, terutama puasa di bulan Ramadan, baru kita bisa merasakan keutamaan bulan Ramadan berikut. Tapi nanti ini kan ditoto keikhlasan nih, lalu tidak bisa merasakan keutamaan di bulan Ramadan. Dan kalau kita iman dan waktu sabar, karena iman pada Allah dan Rasulnya, dan karena keikhlasan kita untuk menjalani ibadah puasa itu, maka itu yang akan mendapat ampunan dari Allah SWT semua dosa-dosanya. Nah, napa enten wong poso ka ikhlas? Ya wonten. Kadang-kadang izin dan gak poso kan ngoten. Anak itu SD bungkus kadang enten lari itu pancen bapak nopo paling seneng poso. Lo nggak ada daerah misalnya tuh doang itu cowili itu dari betah poso dan betah poso dari sekolah bisa ini dari sekolah ya belum sekolah. Nah kira segini itu poso Ramadan itu buatan kurun poso beduk buatan kurun nangis bukan itu nangis. Nah ini bukan hebat lagi tapi sama kemungkinan pun menilai ini. Dan itu kecil itu poso menutup sekolah calon menutup cawili sampai tua. Yang lalu paling buat betah poso itu mau kayak poso betah poso. Nah, jadi ada orang-orang yang memang seneng poso itu orang sing terpaksa poso gitu. Seneng poso karena apa? Nek poso itu poso cedek dan Gusti Allah itu poso. Jadi saya setuju. Apa ya? Yang poso kaya itu cukup demen Gusti Allah. Sembahyangnya gak sedekat itu kita merasakan. Karena puasa itu memang ibadah yang sangat istimewa sekali. Apapun hajat kita kalau kita itu mau berpuasa itu cepat sekali dikabulkan oleh Allah SWT. Ini para bapak, para berdua. Rasulullah SAW bersabda, khamsatu asya'a tubitu sawma aitu tilu tawabahu sawabahu kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-rusu wan nadharu bisyahwatin. Khamsatun ana 5 asya'an perkara toh bitu sawma kang batalake poso. Ayu tilu ulo batalaken apa sabau ganjarane poso. Al-kadhiba suci goro wal ghibatu lan penyuruh ghibah ngrasani wan namimatu sing nomor 3 namimah itu adu tunggang ya. Namimatu wayaminu musuh yaitu sumpah palsu. Wana dulu bisyahwatin lan mandang antar lawan jenis lawan syahwat. Jadi di samping Allah menjanjikan fadilah-fadilah dari puasa itu, maka di sini orang berpuasa itu juga ada kalanya batal puasanya, walaupun puasanya itu tetap nutup sampai maghrib. Batal ganjarannya, batal puasa. Ini kau tak disebabkan karena 5 hal. Yang pertama, al-kadhibu. Al-kadhibu itu sumpah palsu, bohong, atau tidak amanah, ya bisa jadi. Di sini kita harus memelihara segala jenis ucapan, jangan sampai
Sebenarnya tidak hanya bulan puasa, setiap kali kita tidur itu adalah ibadah. Karena apa? Karena kita tidur itu sudah jelas kita itu terhindar dari segala macam maksiat. Nah itu maka baiknya orang itu di situ. Apalagi karena bulan puasa. Nah, bulan puasa kita tidur dulu kita gak ngomong apa-apa, gak berbuat apa-apa. Itu sebenarnya ibadah. Ya. Kalau kita sampai nonggo, itu diusahakan, terutama orang perempuan itu dikurangi nonggo nih, bulan puasa itu. Karena orang nonggo itu, terus nonggo itu, ngerti gak nonggo? Rumpi ini dulu, rumpi atau nonggo ini, kan sering tahu orang itu sering. Sepi-sepi dong mah, papa yang baru kerja, anak sekolah kafe, dibang-dibung izin dong mah, gak enak nonggo akhirnya kan kata boleh bolong kata ngomong. Nah itu namanya nonggo. Nah itu nanti bisa jadi itu ngambrak, omongan itu ngambrak. Ya kan karuan gak kroso sampai kerasa itu gak kroso. Nah di situ percuma kita itu lapar sehari ini puasa gak ada artinya. Kemudian ghibah ini masalah ghibah nomor kali ini. Akhirnya ngerasa nih bahkan bisa nanti kehabisan cerita, akhirnya ceritanya itu ada bohong-bohong juga ceritanya kan. Nah itu juga membatalkan puasa. Kalau namimah itu tidak sedang adu-adu, istilah itu adu domba. Adu-adu itu seneng apa ya? Keplok-keplok. Nah orang susah itu keplok-keplok. Puas hati ini orang mengalami kesusahan itu sifat orang adu-adu. Ngomong B, ngelek-ngelek sing A, ngomong A ngelek-ngelek sing B, itu adu-adu namanya. Nah, ini wis adu-adu, ya itu juga dosa yang ngerasani, ghibah, wis wakil apa dosa ini namanya. Nah selain dosa itu juga batal puasanya, ganjarannya juga gugur. Wayaminu musuh dan sumpah palsu itu apakah sumpah itu harus di depan mahkamah saja? Tidak. Kadang-kadang kita ngomong itu untuk meyakinkan pendapat atau kita itu yakin sumpah. Nah itu yakin sumpah itu menguatkan omongan kita sendiri. Kita bersumpah sendiri, gak ada yang menyuruh bersumpah, kita itu bersumpah sendiri supaya orang percaya yang omongannya awak dewi itu kan. Lho sing ngomong ini biasanya ini tambah akeh bohong biasanya. Soalnya ya kok nek ngomong bener, ngomong saonoe, wajar wong gak percaya. Ini wajar orang gak percaya kalau ngomong apa adanya seperti jenengan sedaya itu kalau ngomong gak ada sumpah-sumpahnya, wajar orang gak percaya. Jadi bisa dikategorikan semakin orang itu sering bersumpah, semakin orang itu banyak bersumpah, semakin banyak bohongnya. Itu indikasinya seperti itu. Karena apa itu nek ngomong apa adanya, wajar orang gak percaya. Aku yakin, temen, sumpah itu kan dikuat namanya kata dia omongan itu. Nah, ini kita gak perlu ngomong kok kon kata percaya karang, gak percaya karang ya wis kata ini. Gak perlu kita cari dukung kepercayaan. Awalnya atas ngaji bahwa kita kata ini ya kita bicara apa adanya. Kata percaya karang, gak percaya karang mau mau. Jadi kita baca tidak, kita nggak pakai pendapat kita sendiri, omongan saya sendiri tidak. Itu fungsinya kita pakai kitab itu kita tidak mengutamakan pendapat kita sendiri. Nah, itu bahaya kalau kita itu ceramah secara umum nih, misalnya di tema-tema pakai tema-tema itu bahayanya bagi penceramah bukan bagi yang mendengarkan. Karena nanti akhirnya bisa berbicara mengikuti hawa nafsunya sendiri, itu bahayanya ya, kalau ceramah umum itu. Makanya pada masa-masa saya dulu itu belajar pidato itu dilarang kali pondok pesantren. Yen, bahaya nopo? Itu kuatir nopo? Terus mesti itu gur iso dongeng itu apa? Gur iso nulis lan maca itu. Nah, ini akhirnya namun bisa nulis maca lan adol cerita. Akhirnya
dikuatkan kalau para yai sekon itu ngoten niku. Nek kepinter pidato nanti wis ngarang-ngarang gak karu-karuan berpikiran itu. Akhirnya nanti bisa memutuskan hukum itu mengikuti nafsunya sendiri. Itu bahayanya wong ceramah. Ya, makanya abot dosanya wong ceramah itu abot. Pertama kok gak bener. Beda kan yang nopo ijtihad. Kalau ijtihad itu nek salah cik itu ganjaran, nek bener ganjaran loro. Itu nek salah ganjaran siji, nek bener ganjaran loro. Ada ceramah mboten, ada salah. Terus cakiran itu mene-mene sing bosok cangkeme dhisik. Ini terus cakiran itu dalile cakiran. Sampai saya makawa ngono. Penyanyi dan penceramah itu mene-mene sing bosok cangkeme dhisik. Nah, insyaallah mudah-mudahan tidak semua seperti itu. Nah, itu memang kalau sudah apa ceramah tanpa kita membawa teks, tanpa ada pedoman hadis yang benar, kadang-kadang itu melarang karena orang itu ngetan mulon lari dari tema, lari dari bahasa hadis itu sendiri. Nah, itu yang dibayangkan. Jadi sumpah palsu kita tidak perlu banyak sumpah yakin sumpah tidak perlu. Orang mau percaya juga orang lain, mau gak percaya hak orang juga. Nah, kita menyampaikan apa saja apa adanya. Warna doru bisawatin lan ningali sapa bisawatin lawan syahwat, ningali lawan jenis. Itu seperti yang pernah ditanyakan, melihat orang perempuan bagi laki-laki dan melihat laki-laki bagi perempuan. Nah, itu kalau melihatnya itu biasa, itu tidak apa-apa. Peduk delok itu enggak apa-apa. Sehingga oleh itu melihat bisawat dengan nafsu. Nah, nafsu kalau laki-laki perempuan laki-laki tentunya nafsu birahi. Nafsu birahi nafsu ini. Jadi bukan nafsu amarah atau nafsu apa. Nah, itu jadi dilarang. Kalau nafsu makan kan ada keuangan yang dibuatkan kan ya. Yang dimaksud di sini adalah nafsu birahi. Melihat orang perempuan itu just gampangannya kalau Jawa itu kudu dipangan kayak wong lewe. Itu yang dilarang, tidak boleh yang membatalkan puasa. Nah, kalau kita berdoa tahu itu tidak ada apa-apa ini, nggak apa-apa puasanya yang berbatal. Tidak usah ditutup-tutupi. Ini. Para bapak, para ibu sedaya, mungkin itu malam hari ini materinya ya. Monggo ditanggung-tanggung ditanyakan kalau ada yang belum jelas atau belum paham atau ada hal-hal lain yang ditanyakan kita bahas bersama. Iya. Kalau kita pas puasa terus kita marah-marah membatalkan puasa. Nah, begini itu, ya, marahnya dilihat dulu marahnya gimana. Sebenarnya kalau marah itu tidak batalkan puasa, kalau marahnya secara tidak batalkan puasa. Jadi yang dibatalkan puasa itu yang 5 yang tadi, batalkan puasa. Kalau marah tidak batalkan puasa, nah coba lihat dulu marahnya gimana. Nah, kalau besok itu juga mengurangi pahala, gak batal kalau besok. Tidak mengurangi pahala. Karena untuk menjaga lisan itu di sini tidak disebutkan dari ucapan-ucapan kotor, tidak ya. Dari hibah yang jelas itu dari hibah sama adu domba. Itu untuk lisan ya. Hibah dan adu domba ini perlu dijaga lisannya. Nah, besok yang mengurangi pahalanya itu posone tetap sah ya. Besok kami ya bagaimanapun tetap kita jaga ya. Sebisa mungkin kita tahan emosi kita, marah kita tahan, kita sedang puasa. Memang puasa itu fungsinya adalah untuk menekan hawa nafsu kita. Nafsu apa? Ya semua nafsu, termasuk nafsu amarah itu. Nah, itu ditekan supaya ojo muring-muring. Nah, jadi kita kan ada keterangan lain nih, kalau marah batalkan puasa itu kalau dereng nanti panggil. Yang jelas yang paling kuat untuk ini wal hibatu wa namatu hibah namimah.
gibah rasanya tidak ada cabang dari situ misalnya. Terus dari namimah juga tidak ada cabang dari situ. Kemudian dari sumpah palsu tidak ada juga cabang dari situ. Misalnya itu. Jadi hanya mengurangi pahala. Iya, Pak Ustaz. Misu itu apa nganu kotor gitu. Jangan maksudnya kata-kata kotor itu loh kan misu ya ada di sini aja itu kan Surabayaan tapi di Jawa Timur coba Jember nggak di misu ini nggak ngerti itu ke Jakarta malah itu misu itu gitu itu berarti kata-kata Surabaya atau ya memang itu khasnya itu Jawa Timur Surabaya ya khasnya iya memang khasnya di tempat saya itu nek gak iso misu digarap kene gak sebut desa ngono gak sebut berarti nek gak iso misu nah ini kan memang misu itu kan lihat momennya juga ya lihat momennya juga kadang-kadang itu bisa jadi akrabnya persahabatan bisa jadi nggak sakit hati nggak sakit hati oh nggak ngerti arti ini maksud misu apa ini saya lihat nggak bisa jauh-jauh ya di kedainya di warungnya Pak Cip itu kan banyak anak-anak itu beli apa itu beli minum itu ya gitu sama lainnya itu mesra sekali cacok itu mesra sekali gitu nah, saya ketawa dengan oh gitu ya jadi tidak semua misu itu jelek gitu kan ya kalau kita ucapkan dengan marah ya baru jelek gitu kan tapi itu bisa menjadi mempererat persaudaraan pertemanan bisa juga. Lihat momennya dulu lagi, lihat momennya dulu itu. Hubungan tadi Pak, hubungan tadi keterangan tadi dengan bahwa Ramadan tidak dihitung kesalahannya itu bagaimana kira-kira hubungan keterangan yang itu dengan keterangan yang tidak ada kesalahan di bulan Ramadan itu bagaimana? Oke, itu ada sebentar mau nih. Oke. Ada sebentar mau. Bapak ini mana jadi? Ya amrul kirawal katibin fi syahr Ramadan ayat tubul hasanat li umat Muhammad. Allah itu yang kirawal katibin memerintah pada kedua malaikat kiraman itu mencatat hal kanan ya pada kanan sampai katibin itu mencatat yang kiri. Ini kiraman katibin maksudnya. Nah ini wala yang tubuh sayiat lan kojo dicatat dosane gitu kan. Harus dengan elek. Lalu maksudnya itu kita itu memang kalau diartikan secara bahasa seolah kita itu masuk berbuat apa saja itu gak dicatat. Apa saja kesalahan kita di bulan Ramadan gak dicatat. Itu kalau seakan-akan tek diterjemah ya bahasa itu bahayanya terjemahan itu di situ. Jadi terjemahan itu tidak mendefinisikan dari tujuan hadis itu tidak ya, terjemah itu. Jadi harus tahu makna karena hadis atau kebanyakan hadis itu punya dua arti yaitu bil lughah wa bil istilah. Artinya bil lughah itu diterjemah apa adanya bahasa itu. Misalnya doroba itu asli itu lepuk, doroba asli lepuk. Tapi bisa diartikan itu marah atau benci atau kamu cacat. Mau apa coba ayo? Nah jadi itu ya. Melihat kalimat-kalimat yang terbawa di situ atau yang berikutnya sebelumnya sudahnya itu harus diteliti selain kalau mau domir-domirnya kemana, rujuknya kemana, kalau rujuk kemana, melihat juga fa'il maqulnya itu bagaimana, itu baru bisa mendefinisikan satu bahasa Arab itu. Jadi di sini yang dimaksud Allah melarang mencatat amal-amal buruk itu seolah-olah kan secara bahasa ini bebas kita melakukan maksiat gitu. Terus catat Gusti Allah, ayo ngombe, ayo
isi dari ayat itu, maka kita tuh direkso Gusti Allah. Direkso. Andainya kita itu mau berbuat buruk itu kemudian abot itu namanya direkso. Maksud ayat itu direkso. Jadi tidak jadi dicatat. Mereka itu sudah siap mau mencatat karena kita itu direkso Gusti Allah kan jadi lakukan maksiat, akhirnya tidak jadi dicatat oleh mereka. Jadi lebih mengarah kepada direksone kita itu dari berbuat maksiat. Walayak tubuh saya itu, jadi tidak kalau dicatat para elek itu lebih kepada kita itu dipelihara oleh Allah SWT dari berbuat maksiat. Maka tidak adalah catatan buruk di bulan Ramadan itu oleh umat Muhammad. Nah senajan ono bahasanya ono si catatan buruk nah itu mau kalau niat puasa kita itu imanan wa ihtisaban wa barallahu dunubahu ma taqaddama. Disyukur Allah dosa-dosa kita sing wis kepungkur ya utawa sing durung-durung itu disyukur. Itu karena ikhlase imane kita terhadap Allah dan bulan Ramadan tadi. Itu hubungannya kali hadis yang berikutnya tadi ini iman wa ihtisaban tadi. Kemudian para kasih waktu iya wau dinyatakan ketika penceramah ataupun misi kultur dan sebagainya melakukan resikonya ketika tidak bisa menjalankan akan istilahnya hukuman berat kan nah ya nopo supados kita hanya nopo istilahnya menjalankan mawon artinya bukan sampai sing menjadi bagian dari itu uang. Karena memang dan alam bangsa pun ketika dan alam bangsa orang-orang yang bisa ceramah tapi tidak bisa melakukan saja itu pun wajahnya sudah berganti. Kalau yang itu babi kados babi, wajahnya kados babi. Nah seperti itu belum tentu akhirat ini. Nah ya Bapak untuk mensiasati supados kita tidak terkena bisa menyampaikan tapi tidak bisa melakukan. Memang apa ya penceramah itu selalu dituntut untuk membuat materi-materi baru ya. Ilmu-ilmu yang belum disampaikan itu dituntut seperti itu supaya apa? Supaya si mustami'in itu atau si pendengar itu gak bosan. Kalau hanya itu saja kan bosan ya. Wah kalau dia ceramah itu saja. Padahal sejak sih ceramah itu wedi. Katanya nyampe lagi guru tak lakoni, nyampe itu guru tak lakoni. Mereka harus berbabar dulu. Itu disalah dong, mereka bayi kue itu disalah dong. Kadang itu wedi yang katanya nyampe itu macam-macam wedi. Nah, untuk mensiasati hal-hal seperti itu, salah satu adalah kita itu ngaji itu bawa kitab. Orang yang sudah sekelas Gus Baha itu gak pernah lepas sama kitab. Kurang apa ilmu ini, cara ngomong kata ceramah kurang apa ilmu ini. Tapi khawatir itu pikirannya dewi sing ceramahnya itu nafsu, tidak pakai pedoman asar-asar atau pendapat-pendapat jauh-jauh para ulama terdahulu. Itu sebab itu kayak belum pernah mengatakan pendapat saya, belum pernah. Tetap mengacu pada ulama-ulama salaf zaman dahulu pendapatnya. Nah, di situ yang untuk antisipasi dari pertanyaan Mas Yudi tadi, kita tetap berpacu pada asar atau kitab-kitab yang ada. Jadi yang kita sampaikan itu adalah isi kitab. Yang dimaksud kita itu nggak bisa melakukan itu adalah dari pendapat pikiran kita. Pikiran kita yang kita ilmu yang kita dapat melalui pikiran kita sampaikan. Dan kita belum bisa mengamalkan itu. Tapi kalau kita menyampaikan asal atau pendapat, ini Imam Ghazali pernah bilang begini. Ibnu Athaillah itu pernah begini bilang. Nah itu kita menyampaikan pendapatnya ulama-ulama tersebut. Ini bukan pendapat saya sendiri. Nah kalau kita tuh tidak berpedoman kita, khawatirnya itu kita memelang pikiran kita sendiri. Itu yang bahaya di situ. Nah, di situ. Untuk itu setidaknya walaupun sekecil-kecilnya kitab kita tetap menggunakan kitab. Jadi tidak menyampaikan pendapat kita sendiri. Itu yang ditakuti itu seperti itu.
coba jangan pikir apa sih kurangnya Gus Bah itu kok kurang ilmu ini. Mesti dibawa kitab. Di bawah itu ada kitab dibaca itu ada. Gus Bah itu. Tak pernah, makanya diundang ngaji umum, gak tahu gelem. Gus Bah gak tahu gelem ceramah umum. Ada apa ini? Istilah itu apa ya? Khawatir itu, wedi itu sampai kelebon pikiran dewi ceramah ini. Nah ini hal seperti itu patut kita tiru. Kita gak perlu gengsi. Khutbah gue catatan gak perlu gengsi. Khutbah gue catatan itu pertama menghindarkan dari riak, itu yang jelas. Terhindar dari riak. Isin, fokus di telepon ini kok aduh gue tek catatan dibuang rasa malu. Itulah yang membuat jadi orang riak. Rasa malu tidak batek itu. Pernah teman saya itu. Jadi kalau saya batek, ya judulnya bagus banget, dan kita konsep. Setelah khutbah hari raya ini, akhirnya para jamaah itu muji dan bagus baik konsep. Jadi tentu itu gak lari dari judul gitu. Ya kalau gak bawa pedoman catatan itu bisa lari dari judul, dilarang kalau itu. Karena ya itu seperti itu nih. Nanti yang ditakut itu adalah menurut saya itu bahaya. Kalau pikiran saya itu begini, menurut saya itu begini, itu sudah bahaya sekali. Kalau ada ustadz penceramah yang mengatakan seperti itu. Dan yang baik itu gimana? Ya pedoman dari asal-asal, ya, dari ulama-ulama salaf zaman dulu, para pengarang kitab itu. Misalnya kata saya Hasyim Asy'ari itu bagaimana satu bab ini misalnya masalah beduk, masalah kentongan. Kata saya Hasyim Asy'ari itu begini, kemudian adalah ya Ahmad Dahlan itu begini, menurut Hamka itu begini. Lah itu pendapat mereka semua yang kita apa ke jamaah. Jadi bukan menurut saya itu gak bagus itu seperti itu, bukan gitu. Itu salah satu ciri-cirinya itu seperti itu. Jadi kita tetap menyampaikan niatnya itu menyampaikan sebuah hadis atau menyampaikan isi kitab tersebut itu atau risalah tersebut itu untuk menghindari dari yang dipertanyakan Mas Yudi tadi. Jadi, terutama yang ringan kalau kita mau awas diri lagi apakah isi hadis itu sudah saya lakukan, itu lebih utamanya seperti itu. Seperti perintah puasa kayak puasa gini, apakah saya itu puasa itu cek rasanya kok utawa aku ngadu madu atau jenengku. Nah itu kalau merasa masih ada hal itu tidak usah disampaikan ya hadis ini tadi tidak usah disampaikan. Khausatasya'an buat bisa disampaikan. Kenapa? Nah itu kan bahaya seperti itu. Salah satunya ya. Tadi yang kedua itu tadi kita menyampaikan hadis dan kita belum mampu melakukan isi hadis itu sendiri dan sudah sampaikan kepada orang. Walaupun ada pendapat yang mengatakan untuk dakwah tidak harus melakoni dulu, tidak harus melakoni dulu. Jadi ini soal bakal boleh apa ini? Dalam kiai-kiai ini sedereng kisah kaji. Jadi tapi masalah kaji. Bisa ora disampaikan. Nggih. Nah niku nggih, antisipasine nggih. Menurut kitab niki ngeten, ngoten nggih. Menurut kitab niki ngeten. Nah itu menyampaikan isi kitab. Jadi tidak melakukan perilaku kita ibadah haji tidak, ngoten nggih. Yang perilaku kita. Ini kalau dengan gini awal takut itu mematunya udah bermaruf apa yang jangan mungkar itu lagi. Nah itu kan yang udah bermaruf apa yang jangan mungkar. Itu kan perintah dakwah tadi. Perintah dakwah. Nah itu ada yang berpendapat para basirin tidak harus nunggu bisa ngelakoni baru berdakwah. Setidaknya kita sudah mendapat kebaikan dari menyampaikan ayat Allah. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat lagi jangan pernah menyampaikan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Itu sama dengan munafik namanya. Jadi terserah kita ambil yang mana. Okay?
Ambil yang mana? Itu bukan pendapat saya, bukan. Nah, itu pendapat para alim ulama nih. Para mufassirin itu mentafsirkan ayat itu tidak harus nunggu kita bisa melakukan apa yang kita akan sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita menunggu apa yang kita sampaikan, maka ayat-ayat Allah itu tidak bakal bisa sampai kepada orang-orang lain itu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu seperti yang ditanyakan Mas Yudi tadi, jangan menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mampu melakukan, belum pernah melakukan. Itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Karena apa? Sifatnya digolongkan orang yang munafik. Ya, jadi punya min plusnya lagi. Semua itu punya min plusnya. Kita melakukan, itu sudah kita lakukan, kita menyampaikan juga ada min plusnya. Kita belum lakukan dan sudah menyampaikan juga ada min plusnya. Itu hanya tergantung keikhlasan kita mau. Nanti Allah sendiri yang menimbang. Ya, menimbang amal kita Allah sendiri. Ya, monggo gak usah wedi-wedi katanya. Takut-takut. Ada maksudnya ya. Jadi memang kalau kita bicara soal hukum yang keras, memang seolah-olah kita buat wantun mulang itu buat wantun. Dan kalau keras hukum itu, kuat itu kuat. Wah, apa kita bodoh ngomong itu, wah apa kisah apa bodoh ngomong itu. Jadi benar enak. Saya ini enak tadi. Dan Ustaz terkondang itu sawangan itu enak kita delok itu enak. Tanggung jawab kan karuan biyen itu ngajen tahun. Bahasa masjid itu tanggung jawab kan karuan kemana sampai seantero ya. Nah, itu masyaallah luar biasa. Ibu bawa standar berdoa dengan Allah SWT karena niat sing sae. Nggih, para bapak sudah mendekati jam 6. Kita ngopi-ngopi kalau ada muskil kita bahas sambil ngopi malam ini. Yang mau aktivitas, yang mau aktivitas. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah, mawon. Kita bahas soal tinggi kita yang bermanfaat masyarakat barokah di dunia dan akhirat. Amin amin barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ba'ana Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal hidayah wa